Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia dan kita akan belajar tentang struktur atom. Ada beberapa kosakata yang akan kita pelajari dari topik besar tentang struktur atom. Yang pertama adalah anoda, artinya adalah plat metal yang terhubung ke terminal positif dari sumber tegangan. Berikutnya sinar anoda, yang artinya adalah pancaran sinar yang berasal dari anoda. Lalu nomor atom atau Z, jumlah proton yang ada dalam suatu nukleus atau inti atom. Berikutnya katoda, artinya adalah plat metal yang terhubung ke terminal negatif dari sumber tegangan. Berikutnya adalah sinar katoda yang artinya adalah pancaran sinar yang berasal dari katoda. Lalu tabung lucutan yang artinya adalah tube kaca silinder dengan elektroda tertutup di setiap ujungnya. Berikutnya adalah elektron. Elektron artinya adalah partikel bermuatan negatif yang berputar mengelilingi nukleus atau inti atom dalam medan energi tetap. Berikutnya adalah nomor massa, artinya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron dalam inti atom. Lalu neutron artinya adalah partikel bermuatan listrik netral yang ditemukan dalam inti atom. Lalu berikutnya nukleus artinya bagian pusat atau inti atom yang bermuatan listrik positif yang mengandung proton dan neutron. Lalu berikutnya adalah proton, artinya adalah partikel bermuatan listrik positif yang ditemukan di dalam inti atom. Lalu massa atom relatif, artinya dikenal juga sebagai MAR, 1/12 dikali massa atom karbon. Lalu berikutnya adalah gaya sentrifugal, artinya adalah gaya yang menarik benda berputar ke arah keluar menjauh dari pusat rotasi. Sekarang kita mulai pelajaran kita ya anak-anak ya. Dari struktur atom kita akan belajar terlebih dahulu tentang teori atom. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat memahami teori atom dan juga membedakan antara unsur dengan senyawa. Hampir di sekeliling kita semua adalah materi anak-anak. Jadi apa itu materi? Materi adalah apapun yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa ditambah menempati ruang sama dengan materi. Lalu apa itu atom anak-anak? Kita tahu bahwa sel merupakan bahan penyusun makhluk hidup. Demikian juga bahan penyusun materi adalah atom. Atom dalam materi tidak dapat dibagi secara kimiawi dengan cara biasa anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang teori atomisme. Pada tahun 400 sebelum Masehi, filsuf Yunani Demokritus mengajukan teori atomisme anak-anak. Beliau mengemukakan bahwa materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Menurut beliau, jika sepotong materi dibagi lagi menjadi partikel-partikel kecil, akan sampai ke titik di mana sudah tidak dapat dibagi lagi. Beliau menamakan unit dasar materi ini sebagai atom. Kata atom diturunkan dari bahasa Yunani yang artinya adalah atomos dan mengandung makna tidak dapat dibagi. Berikutnya kita akan melihat teori atom dari John Dalton. Pada abad ke-19, John Dalton mengemukakan teori atom. Teori atom dari Dalton mendalilkan bahwa semua materi terbuat dari partikel kecil yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat diubah dan tidak dapat dihancurkan. Berikutnya dalam reaksi kimia, atom-atom dari suatu unsur menyusun ulang, bergabung atau berpisah. Lalu berikutnya, atom dari unsur yang sama akan memiliki perilaku yang sama atau identik. Dan dalil dari John Dalton berikutnya adalah 2 atau lebih atom akan membentuk senyawa. Kita sudah pernah mempelajari tentang unsur dan senyawa. Kali ini mari kita mengingat kembali sejenak ya, apa itu unsur dan apa itu senyawa. Unsur terbuat dari atom-atom yang memiliki massa dan sifat yang sama, sementara senyawa terbuat dari kombinasi 2 unsur atau lebih. Contoh dari unsur adalah gas hidrogen, H dan H. Lalu berikutnya emas dan perak. Lalu berikutnya untuk senyawa, contohnya adalah molekul air, H dan juga O. Lalu berikutnya contoh dari senyawa adalah karbon dioksida. Diagram berikut ini akan menunjukkan apa yang baru saja kita pelajari. Materi terdiri dari 2 bagian yaitu unsur dan senyawa. Unsur terdiri dari bagian-bagian atom yang sama, sementara senyawa terdiri dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Anak-anak, kita sudah mempelajari kali ini teori atom dari pelajaran besar kita struktur atom. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan kemana-mana dulu karena waktunya anak-anak mengerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatanmu. Tetap semangat dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.